Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Senang Hairunisa dari kelas Proppetik Leadership A dengan NIM 202107100063. Di sini saya akan menyampaikan hasil rasum saya terkait mata kuliah Proppetik Leadership dengan materi yaitu karakter kepemimpinan dari 4 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Materi yang pertama yaitu karakteristik kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah setelah Rasulullah SAW wafat. Beliau dijuluki sebagai As-Siddiq atau orang yang selalu membenarkan. Setiap kali Rasulullah mengabarkan sesuatu, Abu Bakar menjadi orang yang paling pertama membenarkan dan mengimaninya. Lalu, bagaimana cara Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin? Yang pertama, ada mengobarkan peperangan dan mempersenjatai bala tentara untuk membela kaum kafir yang lemah. Yang kedua, memulai penaklukan dan perluasan Islam. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai etika. Yang keempat, kekuasaan yang bersifat sentral. Yang kelima, menjalankan roda pemerintahan, melaksanakan hukum, serta selalu mengajak para sahabat bermusyawarah. Yang keenam, menyatukan kembali suku-suku yang terpecah. Yang ketujuh, pelestarian teks-teks tertulis menjadi kitab suci. Dan yang terakhir yaitu menertibkan nabi palsu atau Musailamah Al-Kadzab. Untuk gaya memimpin Abu Bakar As-Siddiq sendiri yaitu yang pertama meneladani perilaku Rasulullah SAW, dan yang kedua selalu memperhatikan rakyatnya dan tidak segan untuk membantu yang kesulitan. Yang ketiga, mendirikan lembaga-lembaga untuk kesejahteraan umum seperti lembaga Baitul Mal dan lembaga pengadilan. Dan yang terakhir, suksesi kepemimpinan atas inisiatifnya, menunjuk Umar sebagai penggantinya dengan cara musyawarah bersama tokoh-tokoh. Abu Bakar menunjuk orang yang mempunyai nama dan yang disegani masyarakat. Selanjutnya ada tugas Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Yang pertama yaitu menumpas kaum murtad, karena masa awal Abu Bakar menjadi khalifah diwarnai dengan berbagai kekacauan dan pemberontakan dikarenakan wafatnya Rasulullah SAW dan kelemahan iman pada orang-orang saat itu. Yang kedua yaitu mengirimkan pasukan untuk menaklukkan daerah Suriah dengan tujuan yaitu melancarkan rencana Rasulullah SAW. Untuk kemajuan Islam pada masa Abu Bakar sendiri yaitu penyebaran dan perluasan kekuasaan Islam dengan menaklukkan Persia pada 633 Masehi dan penaklukan Romawi pada 636 Masehi. Lalu pada peradaban Islam yaitu yang pertama penghimpunan Al-Quran, dan yang kedua mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, dan yang ketiga memilih Umar sebagai penggantinya. Materi yang kedua yaitu karakteristik kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjabat selama 10 tahun 6 bulan 4 hari. Umar bin Khattab merupakan orang yang penyayang, adil, antusias, cerdas, tegas, dan selalu sedia untuk membela agamanya. Adapun kebijakan-kebijakan politik yang dibuat oleh Umar bin Khattab, yang pertama yaitu ada pembagian kekuasaan. Pemerintah Islam menjadi adikuasa dunia yang memiliki wilayah kekuasaan yang luas, meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Persia, dan Mesir. Luasnya daerah kekuasaan Islam ini membuat Umar merasa perlu memahami dan menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan Khalifah Abu Bakar sebelumnya. Umar mengadakan pembaharuan yang signifikan di dalam bidang administrasi negara dengan tetap menjadikan kota Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam. Lalu, pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
Yang kedua yaitu sistem pemerintahan Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab telah terjadi penaklukan-penaklukan yang begitu cepat. Penaklukan itu meliputi Irak, Iran, Syria, Palestina, serta Mesir. Dalam waktu yang singkat yaitu selama 10 tahun kekhalifahan Umar bin Khattab. Dengan terjadinya perluasan daerah yang begitu cepat, membuat administrasi pemerintahan mengalami perkembangan. Yang ketiga yaitu penataan birokrasi pemerintahan. Dalam pemerintahan Umar telah terjadi banyak perubahan. Ia membangun jaringan pemerintahan sipil yang sempurna tanpa memperoleh contoh sebelumnya, sehingga ia pantas mendapatkan julukan peletak dasar atau pembangunan negara modern. Selanjutnya, kebijakan sosial Umar bin Khattab. Kebijakan sosial Umar bin Khattab antara lain yang pertama yaitu sangat memperhatikan kondisi rakyatnya serta berupaya memberikan pelayanan dan perlindungan bagi penduduk yang berdiam di wilayah kekuasaan Islam, bahkan terhadap penduduk yang beragama non-Islam sekalipun. Yang kedua, pemberlakuan ijtihad, dan yang terakhir yaitu penetapan kalender Islam. Materi yang ketiga yaitu karakteristik kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah yang ketiga sekaligus sahabat Nabi yang memeluk agama Islam karena ajakan Abu Bakar. Utsman ini memiliki sifat yang pemalu. Adapun sistem pemerintahan Utsman, yaitu Utsman telah membuat lembaga pemerintahan dalam negeri yang terbagi menjadi berbagai bagian, antara lain yang pertama pembantu, yang kedua gubernur, yang ketiga hukum, yang keempat baitul mal, yang kelima militer, dan yang terakhir yaitu majelis syuro. Adapun capaian pemerintahan Utsman yaitu pada 24 Hijriah negeri Rasyi berhasil ditaklukkan. Yang kedua, pada 25 Hijriah Utsman memecat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketiga yaitu pada 26 Hijriah Utsman memperluas Masjidil Haram. Yang keempat, pada 27 Hijriah Muawiyah melancarkan serangan Kubrus. Yang kelima, pada 29 Hijriah negeri-negeri lain berhasil ditaklukkan. Utsman memperluas Masjid Nabawi. Dan yang terakhir, pada 30 Hijriah negeri-negeri Khurasan berhasil ditaklukkan. Namun, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan terdapat kekurangan dalam kepemimpinannya, yaitu Utsman banyak mengangkat kerabatnya dari Bani Umayyah untuk menduduki berbagai jabatan atau biasa disebut dengan nepotisme. Materi yang terakhir yaitu karakteristik kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat setelah Utsman. Beliau juga merupakan seseorang yang pertama kali memeluk agama Islam atau biasa disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Periode kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berlangsung dari tahun 656 Masehi hingga 661 Masehi. Untuk karakteristik kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ia merupakan seseorang yang berani, adil, memiliki kepedulian sosial, cerdas, tekun, dan spiritual. Lalu, apa saja prestasi Ali bin Abi Thalib selama menjadi khalifah? Yang pertama yaitu menggantikan jabatan yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian menggantikan pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Akan tetapi, pejabat-pejabat tersebut ternyata banyak yang berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan atau Bani Umayyah. Akibatnya, makin banyak kalangan Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua yaitu membenahi keuangan atau baitul mal dengan menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di baitul mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Lalu pada bidang pembangunan, Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya, kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi, kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Lalu, Utsman bin Affan juga berkontribusi dalam intelektual dan penyebaran agama Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi karakteristik kepemimpinan empat khalifah. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.